Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Joskul. Video kali ini merupakan episode lanjutan mengenai tutorial Microsoft Excel dari nol. Video kali ini memberikan tutorial rumus if bertingkat. Bagi kalian yang belum menonton dari episode 1 sampai 8, saya menyarankan menonton terlebih dahulu untuk kalian lebih paham mengenai Microsoft Excel dari nol. Namun jika kalian sudah memahami Microsoft Excel dari nol atau sudah memahami dasar-dasar dari Microsoft Excel, bisa melanjutkan video tutorial ini, yaitu rumus if bertingkat. Di video episode sebelumnya saya sudah menjelaskan rumus if tunggal atau tidak bertingkat. Sekarang saya sudah mempersiapkan tabel untuk kita terapkan rumus if bertingkatnya. Ini sebagai contoh saja, ada nama mahasiswa, jenis kelamin, nilai IP, lalu kita ingin memberikan nilai ini berdasarkan tabel seperti ini, A, B, C, D, atau E. Karena rumus bertingkat atau if bertingkat itu merupakan tabel pengujian dengan referensi atau pengujiannya itu lebih dari satu. Maka dari itu kita membutuhkan rumus if yang bertingkat. Baik, langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama, bikin dulu sama dengan if seperti biasa. Lalu kita ingin menguji nilai IP dan mengkonversikan menjadi nilai A, B, C, D, atau E. Klik rumus atau klik sel C2 pada IP. Kemudian untuk kriteria yang pertama itu 4, C2 sama dengan 4, maka nilainya A. Berarti C2 kita bikin sama dengan 4, maka titik koma, tanda petik A. Untuk tanda titik koma, ini menyesuaikan dengan Excel kalian, apakah menggunakan tanda pisah koma atau menggunakan titik koma. Di sini bisa kita lihat keterangannya. Kalau di Excel, pengaturan Excel saya itu menggunakan titik koma. Kemudian setelah kita buat jika C2 sama dengan 4 maka A, kemudian titik koma lagi. Buat if buka kurung, ketik lagi C2. Jika C2 besar sama dengan 3, maka nilainya B. Titik koma lagi, if buka kurung lagi, jika C2 besar sama dengan 2, maka nilainya C. Titik koma, if buka kurung, C2, jika C2 besar sama dengan 1, maka titik koma, tanda petik, nilainya D. Tanda petik, kemudian titik koma, jika if buka kurung lagi, C2 sama dengan 0 untuk terakhir, maka titik koma, tanda petik E. Kemudian tutup kurung sebanyak kita buka kurung tadi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kurung di rumus if-nya tadi karena tutup kurung sebanyak kurung yang dibuka di awal tadi. Ada 5 kurung yang harus sepasang gitu. Sekarang kita baca rumusnya. Kenapa dikatakan bertingkat? Di sini bisa kita lihat if-nya itu banyak. Ada if yang pertama, if yang kedua, if yang ketiga, if yang keempat, dan if yang kelima. Jadi if yang pertama itu C2 sama dengan 4. Jika C2 nilai IP sama dengan 4, maka ditandai dengan titik koma, nilainya A. Beri tanda petik untuk memberikan huruf A. Kemudian
beri tanda titik koma lagi, if yang kedua C2 atau IP jika besar sama dengan 3, maka nilainya B, maka nilainya B. Kemudian if yang ketiga dan seterusnya sama seperti if yang kedua. Jika sudah selesai tinggal tekan enter. Di sini bisa kita lihat nilai IP 4 maka mendapatkan nilai A. Kemudian untuk mengcopy nilainya ke bawah tinggal tekan klik 2 kali pada kursor kanan bawah di rumus di nilai yang pertama ini. Secara otomatis rumusnya tercopy ke bawah. Bisa kita lihat nilai di atas 2 atau besar dari 2 itu nilainya C. Nilai yang di atas 3 itu nilainya B, 0 itu E, di atas 1 itu D, sesuai dengan tabel keterangan di bawah ini. Itu rumus if bertingkat untuk versi yang pertama. Saya akan menjelaskan rumus if ada 2 versi. Untuk versi yang kedua sudah saya siapkan tabelnya. Kurang lebih sama, namun di sini yang membedakan adalah tabel keterangannya atau tabel referensinya. Ada berbeda. Di sini ada tanda besar sama dengan. Kalau di sini tidak ada untuk versi yang kedua. Di versi yang kedua ini sama seperti sebelumnya, namun kita tidak menuliskan secara manual untuk rumus atau angka-angka nilai IP dan nilainya. Contohnya seperti ini, sama dengan if buka kurung C2 atau nilai IP jika C2 sama dengan 4-nya itu, jika C2 sama dengan 4 itu kita tidak membuat secara manual angka 4, melainkan klik pada tabel referensi seperti ini, klik, kemudian jangan lupa tekan Fn F4, lalu titik koma. Jika C2 besar sama dengan 4, 4-nya kita ambil dari tabel referensi, maka tekan lagi nilainya, nilai pada tabel referensi, tidak kita buatkan secara manual angka 4. Kemudian jangan lupa kunci seleksinya dengan cara Fn F4 atau F4 ditandai dengan ada S dolarnya. Kemudian titik koma, if yang kedua buka kurung C2 besar sama dengan 3, 3-nya itu kita ambil dari tabel referensi, kemudian Fn F4 lagi untuk mengunci seleksi tabel referensinya, kemudian titik koma, klik lagi B, Fn F4, titik koma, if yang ketiga. Untuk if yang ketiga dan seterusnya kita percepat saja agar videonya tidak terlalu panjang. Lakukan hal yang sama seperti if yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu memasukkan angkanya berdasarkan tabel referensi, tidak dimasukkan secara manual. Dan jangan lupa kunci seleksinya dengan cara menekan Fn F4 atau menekan F4. Karena terlalu panjang rumusnya, secara otomatis langsung pindah ke kolom seperti ini. Kemudian tutup kurung 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita lihat warnanya juga menyesuaikan seberapa banyak kurung yang kita gunakan tadi. Jika sudah seperti ini agak lumayan panjang rumus if-nya, namun ini menggunakan tabel referensi yang kita klik tanpa harus membuat secara manual angka-angka nilai IP dan nilainya ini. Kemudian enter. Bisa kita copy ke bawah dengan cara klik 2 kali pada bagian kanan bawah ini. Secara otomatis rumusnya tercopy ke bawah. Apa kelebihan dari rumus menggunakan tabel referensi ini? Sama seperti if tunggal yang pernah dijelaskan sebelumnya. Jika kita menggunakan tabel referensi, maka jika kita rubah di tabel referensinya ini angkanya, itu kita tidak perlu mengedit rumusnya satu persatu. Kita tinggal edit di tabel referensi, misalnya 2. Jika nilai C-nya itu kita naikkan kapasitasnya menjadi 3. Misalnya kita enter, maka nilai yang tadi C di 2 ke atas itu berubah menjadi D karena nilai C itu sudah naik menjadi 3 gitu.
Jadi kelebihan menggunakan tabel referensi ini, kita tidak perlu mengedit rumusnya kembali jika kita ingin merubah di tabel referensinya. Begitu juga nilai IP yang bisa kita rubah, misalnya dari nilai 3, 4 menjadi 3, maka secara otomatis rumusnya ini atau nilainya ini berubah juga. Sekian untuk tutorial rumus if bertingkat. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus-rumus if gabungan yang bisa kita kombinasikan di Microsoft Excel. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.